Tes, 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 oke. Halo semua, kali ini kita bakalan membahas 10 film zombie terbaik dari yang biasa saja sampai ke yang menegangkan, guys. Nah, kenapa gua ambil film ini dari daftar 10? Karena gua suka banget dengan genre film yang berjudul zombie, guys. Jadi genrenya lebih ke survival dan thriller. Dan gue jelaskan ya, survival sendiri itu adalah sebuah sesuatu yang bertahan hidup sampai di mana ada kita pertolongan untuk kita atau mungkin end game lah ya. Jadi kita bakalan memanfaatkan hal atau sesuatu benda yang di sekitar kita supaya bertahan hidup gitu ya. Ya kayak salah satu contoh film di zombie ini nih. Jadi ketika kalau kita di mana dikejar-kejar zombie, otomatis kita bakalan ngambil kayak misal ada tongkat lah, ada batu lah, ada semacam senjata yang buat mukul zombie supaya kita masih bertahan hidup sampai nanti ada pertolongan gitu guys. Nggak cuman itu, kayak ada supermarket gokil sih. Jadi kita bisa ngambil karena supermarket sendiri udah nggak ada lagi yang ngurusin guys. Jadi entah itu makanan keperluan kita tuh kita ngambil aja sih gratis. Ya namanya juga film ya kayak gitulah, fiksi mungkin ya. Ya mudah-mudahan sih jangan terjadi di dunia ini. Dan nggak cuma itu juga guys, kita bisa kayak menyelamatkan orang yang kita cintai gitu ya. Ya, ya bukan hanya cewek gitu ya, keluarga gitu ya. Yang terpenting sih cewek gitu guys. Jadi dengan kita selamatin cewek, jadi kita tuh kayak berasa jadi superhero guys. Nah, pokoknya seru sih intinya ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, gue bakal membahas dan kalian tetap simak aja ya guys. Apakah kalian sebagai penggemar zombie udah menonton ini semua? Kalau belum menonton ini semua berarti belum jadi pecinta zombie guys. Nah buat para penonton atau yang belum maksudnya nggak suka tentang perzombien gitu ya, boleh di skip aja. Tapi ini sebuah apa ya? Menurut gue ya bagus sih gitu lah buat lu yang mungkin takut gitu ya film zombie gitu. Menurut gue nggak takut sih. Menurut gue sereman hantu guys, bolong-bolong gitu ya. Maksudnya gila gitu lah. Oh ya yang terpenting lagi ini ya di film zombie ini. Jadi kalau setiap gigitan gitu ya, satu gigitan lu bakal jadi zombie seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana lu harus bertahan hidup sampai lu selamat gitu ya. Itu yang terpenting. Jadi kalau misal lu tergigit, lu bakal nggak jadi yang berguna lagi, nggak jadi orang yang berguna lagi guys. Oke, langsung aja kita ke nomor 10. Di nomor 10 ada I Am Legend. I Am Legend karya sutradara Francis Lawrence ini dirilis pada 2007 silam. Film berkisar tentang Robert Neville atau yang diperankan oleh Will Smith, seorang ilmuwan yang berjuang untuk menyelamatkan diri dan anjingnya Sam dari serangan para zombie. Nah, untuk film I'm Legend ini gue nilai sih 6/10 guys. Iya memang menurut gue sih ini gue daftarin gitu ke nomor 10 karena eh, setiap gue cari di Google gitu ya. I'm Legend ini selalu mendapat posisi yang terbaik gitu ya dari berbagai pecinta zombie gitu ya. Ya gue udah pernah nonton dan memang bagus, jalan ceritanya bagus banget guys. Tapi minusnya tuh zombinya pakai CGI. Tapi nggak apa-apa. Untuk pemula kalian harus nonton ini ya. Oke, next. No, my friends. This is now the United States of Zombieland. Di nomor 9 ada Zombieland, film asal Amerika Serikat yang dirilis pada 2009 lalu, dapat disaksikan di YouTube Movies. Film ini disutradari oleh Ruben Fleischer dan dibintangi sejumlah aktor ternama seperti Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, dan Abigail Breslin. Bergenre horror komedi, film ini bercerita tentang mahasiswa bernama Columbus yang diperankan oleh si Jesse.
yang berusaha bertahan hidup di tengah-tengah keberadaan zombie. Kisah bermula ketika Columbus berusaha mencari orang tuanya pasca kejadian mengerikan yang mengubah sebagian besar penduduk menjadi zombie. Nah, untuk Zombieland ini adalah film zombie yang lebih banyak komedinya ya guys ya. Dan nggak cuma komedi, kadang juga diberbalu dengan ya brutal-brutal gitu ya guys ya. Menurut gue ini gue nilai 7/10 guys. Karena ya memang bagus, ini adalah petualangan yang 4 orang berjalan gitu menelusuri entah mencari apa, gue lupa. Gue udah pernah. Pokoknya di film ini tuh Zombieland ini ada yang part keduanya guys, Zombieland Double Tap kalau nggak salah. Iya, pemerannya ada dua cewek dan 2 cowok gitu ya. Ya bagus menurut gua. Kalian tonton aja. Next. 제 눈으로 똑똑히 확인했습니다. 물렸느냐? Di nomor 8 ada film yang berjudul Rampan. Film horor aksi Rampan dibintangi oleh deretan aktor ternama Korea Selatan seperti Hyun Bin, Jang Dong Gun, dan Kim Tae Woo. Putra mahkota dinasti Joseon, Lee Young atau Kim Tae Woo, berencana membeli senjata arquebuses buatan Eropa untuk melawan pasukan dinasti Qing. Namun, langkah ini dihentikan oleh penasihat kerajaan Kim Ja-jun atau si Jang Dun-gun yang justru menganggap aksi Lee Young sebagai pemberontakan. Dari sini Ja-jun juga mengungkap bahwa orang-orang Eropa membawa makhluk yang dijuluki iblis malam di kapal mereka demi menyelamatkan anak-anak buahnya dari hukuman. Nah, untuk film Rampan ini gue kasih nilai 7/10 guys. Karena gue juga dari gue sendiri, gue lebih suka yang ke Korea-Koreaan gitu ya. Karena ya tahu sendiri lah, orang Korea tuh yang cakep-cakep, cantik-cantik gitu ya. Nah, jadi bagusnya tuh ini adalah unik dari yang lainnya. Ini kisahnya tuh di sebuah kerajaan guys. Jadi ini yang membedakan dari yang lain. Minusnya itu apa ya? Ada beberapa yang kurang paham sih maksudnya gitu ya. Ya bagusnya tuh ini cerita yang bener-bener membawa kita tuh ke arah zaman dulu kerajaan gitu ya. Oke, buat kalian yang penasaran langsung tonton aja guys. Download. Di nomor 7 ada Zombie School. Film ini dari Korea guys ya. Sekolah Chilsung dibangun untuk anak-anak bermasalah. Jadi sekolah ini tuh kayak buat orang-orang yang bermasalah gitu ya. Jadi yang anaknya bandel gitu ya, ditaruhlah di situ semua. Suatu hari suasana aneh dan suram tiba-tiba mengelilingi sekolah. Itu karena guru-guru di sana berubah menjadi zombie. Para murid pun harus berjuang untuk bertahan hidup. Nah guys, jadi yang gue pernah tangkap dan gue pernah nonton film ini tuh emang seru banget guys. Itu tuh yang gue tangkep ini tuh penyebabnya karena virus babi kalau nggak salah sih. Jadi ada yang guru terinfeksi gitu ya. Nah jadi akan tular menular tuh di sekolah. Waduh serem juga sih di situ. Untuk film Zombie School ini, gue kasih nilai 8/10 guys. Karena pas gue nonton film ini, awalnya gue juga bingung juga gitu ya. Dari yang kayak mental-mental gitu, kayak guru-guru di sini tuh kayak keras banget ke ke mahasiswanya. Pokoknya di sekolahan Korea ini itu tuh kayak kayak universitas, kayak lagi kuliah guys. Pakaiannya itu pakaian yang bebas gitu ya. Eh, di sini juga ya masih terbilang dikit gitu pemerannya gitu. Tapi ini udah lumayan sih pemerannya, ya lumayan banyak lah, nggak dikit sih. Nah di sini tuh yang menariknya tuh bener-bener bikin kita kaget gitu ya. Ada dan zombie itu dari seorang guru gitu ya. Dia terinfeksi gara-gara apa kemarin? Lupa, pokoknya ketancap apa gitu.
darahnya nempel ke kulit. Ya akhirnya terinfeksi kan. Nah setelah terinfeksi dia jadi bengong di kelas. Ya mulai itu ada yang datengin gitu guru lainnya. Akhirnya saling terinfeksi lah. Otomatis pada lari-larian gitu kan. Itu yang membuat gue, wah seru ini banget sumpah. Pokoknya kalian harus nonton. Ini bener-bener kayak buat kalian yang kuliah gitu ya atau sekolah. Coba aja kalau kalian nonton ini kayak berasa beneran gitu ya. Kalian dikejar-kejar zombie ini. Ya itu memakan korban banyak. Jadi siapa yang selamat langsung saja tonton. Di nomor 6 ada film berjudul 28 Day Later. Film garapan sutradara Danny Boyle ini berhasil menduduki peringkat 100 besar film terbaik di Inggris sepanjang masa. Jadi ini filmnya tuh dari Inggris ya guys ya. Wabah mematikan menjangkit Britania Raya pasca kejadian yang melibatkan aktivitas perlindungan hewan dan simpanse laboratorium. Jadi yang pernah gue tonton itu tuh karena aktivitas simpanse yang uji coba gitu ya. Jadi ada yang tergigit lalu nyebar ke seluruh penjuru kota. Para aktivis berniat menyelamatkan sang hewan dari praktek ilegal yang dilakukan beberapa ilmuwan. Sayangnya, mereka tidak mengetahui keberadaan virus yang melekat di tubuh simpanse tersebut. 28 hari kemudian, jadi berdasarkan judulnya, Jim atau Cillian Murphy yang diperankan Cillian terbangun di ranjang rumah sakit St. Thomas setelah berhasil melalui masa koma. Alangkah terkejutnya Jim saat ia melihat kota London dalam keadaan porak-poranda tanpa adanya tanda kehidupan. Tiba-tiba, keberadaan Jim terendus oleh orang terinfeksi virus. Beruntung, ia berhasil selamat berkat Selena atau Naomi Harris dan Mark Handley. Dari cerita Selena, Jim akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi di London dan seluruh dunia. Duka makin dirasakan kelompok ini saat Mark terinfeksi virus dan harus dibunuh. Dalam perjalanan kembali ke London, Jim dan Selena bertemu dua orang lain yang berhasil selamat. Untuk film 28 Day Later, nah ini menurut gue juga paling cepat zombinya sih guys. Gue kasih nilai itu 8/10. Selain zombinya cepat gitu ya, ini kan film ya lumayan lama gitu, tahun 2008 kalau nggak salah, ya punya 2007 kayaknya. Nah di film ini tuh ini dari Inggris ya guys ya, ini banyak penghargaan untuk film ini. Pokoknya ini tuh menurut gue kayaknya paling cepat gitu ya, sebelum nomor 2 gitu ya. Pokoknya kalau kalian nonton yang 28 Day Later ini jangan sendiri deh guys. Mending lu nontonnya berdua atau sama teman lu atau sama pacar lu gitu ya. Ini lumayan serem gitu ya. Ini brutal juga di sini. Tapi kalian bakal merasakan suasana yang menegangkan banget sih di sini. Ya pokoknya biar gue nggak ke spoiler buat kalian yang belum nonton, langsung tonton aja guys. Karena di sini ada kelanjutannya 28 weeks later atau selanjutnya, atau part yang kedua itu juga beda orang lagi, tapi itunya juga suasananya hampir setara gitu ya. Jadi sama-sama menegangkan duanya, walaupun karakternya bakal beda di kelanjutannya ya. Mantap. Di nomor 5 berjudul Alive. Film ini berasal dari Korea Selatan. Saat Park Shin-ye bertahan hidup di tengah kepungan zombie. Bagaimana jadinya jika tiba-tiba masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kita berubah menjadi para predator atau pemangsa manusia? Apa yang akan kita lakukan jika mereka tiba-tiba berubah menjadi sosok zombie yang ganas? Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika bantuan sebagaimana dinantikan tak kunjung datang untuk menyelamatkan kita dari wabah zombie? Film ini pastinya udah pas banget dengan kata-kata pertanyaannya. Nah, tadi yang seperti kalian lihat film Alive ini di urutan kelima, artinya ini udah paling terbaik guys.
Nah, di film Live ini, jadi gue kasih nilai 8,5/10. Ini bagus banget, guys. Dari ceritanya gitu ya, dia menceritakan dua orang yang bertahan hidup di apartemen orang-orang introvert gitu ya. Oke, sebelumnya gue nggak ada orangnya ya, sorry. Soalnya kemarin di bagian live ini komentarnya gue nggak kasih, tapi tenang kok, nanti bakal ada gue lagi muncul, cuma di video kali ini. Nah, begitu aja. Buat kalian yang pengen download aja, langsung tonton aja biar nggak penasaran, oke? Check it out. Number 4. Di nomor 4 ada The Maze Runner, merupakan film bergenre fiksi ilmiah yang dirilis pada 2014. Film ini diadaptasi dari novel bestseller berjudul sama karya James Dashner dan digarap oleh sutradara Wes Ball. Beberapa pemain yang terlibat dalam film berdurasi 113 menit ini antara lain Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter, Thomas Brody Sangster, dan Ki Hong Lee. The Maze Runner berkisah tentang sekelompok remaja yang berupaya memecahkan jalan keluar dari perangkap labirin raksasa. Kisahnya bermula ketika seorang remaja laki-laki terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah lapangan berdinding batu tinggi. Pemuda ini terbangun tanpa ingatan apapun kecuali namanya, yaitu Thomas, atau yang diperankan oleh Dylan O'Brien. Thomas tiba di sebuah tempat yang disebut Glade dan bertemu dengan para glider. Glider adalah sekelompok remaja yang bernasib sama seperti Thomas, bertahun-tahun terperangkap di dalam Glade. Jadi itu ya sama-sama nasibnya sama. Emang kayak ini tuh film menjadi bahan percobaan, guys. Satu-satunya jalan keluar dari Glade adalah melalui labirin raksasa. Sayangnya labirin ini tidak mudah dilalui karena begitu luas dan dijaga oleh monster bernama River. Sejak kedatangan Thomas di Glade, beberapa konflik dan peristiwa terjadi. Thomas juga menunjukkan ketertarikan untuk menjadi runner, tapi Albi mencegahnya. Namun saat Albi dan beberapa teman diserang River, Thomas bersama Minho akhirnya memutuskan untuk berjuang sebagai runner demi menguak misteri di dalam labirin. Berhasilkah mereka mencari jalan keluar dari labirin ini? Saksikan selengkapnya dalam film The Maze Runner yang tayang di Amazon Prime Video melalui tautan berikut ini. Jadi guys, ini yang gue pernah tonton ini itu ada tiga film lah kelanjutannya, bukan versi sih. Jadi yang zombinya tuh ada di nomor 2 dan 3 sih. Kalau yang pertama itu belum ada, guys. Jadi intinya kalian harus nonton dulu yang pertama di Virgin. Nanti bakalan seru, guys, beneran dah. Oke, untuk film The Maze Runner atau gimana bacanya ya, The Maze Runner gitu ya. Nah, di film ini tuh gue kasih nilai 9/10, guys, karena dari 3 film ini, dari mulai yang Divergent, Scott Trail, dan satu lagi Dead Cure, itu tuh bagus semua, guys. Nggak ada yang ya paling dikit doang kayak scene yang membingungkan, tapi gue rangkum rata-rata pada bagus semua, udah berkualitas juga. Karena di situ tuh bener-bener apa ya, maksudnya setiap orang punya karakter masing-masing yang bakal survival di situ. Yang mulai dari labirin, nanti ada zombie juga di yang kedua, yang Scott Trail gitu ya. Yang 3 lebih bikin emosional dan apa ya? Iya kayak di mixing gitu lah. Jadi perasaan-perasaan menegangkan, sedih dan segala macam, senang itu jadi satu di sini nih, nomor yang ketiga kalau nggak salah. Pokoknya kalian harus tonton tuh dari yang pertama dulu sampai yang ketiga, guys. Buat kalian yang belum nonton, langsung saja download dan tonton, guys. Oke? Number 3. Di nomor ketiga ada I Am a Hero tahun 2016. I Am a Hero merupakan film bergenre komedi horor dari Jepang. Film I Am a Hero ini diadaptasi dari manga karya Kengo Hanazawa. Film ini berawal dari virus zombie yang tiba-tiba menyebar di Jepang. Orang-orang yang terkena virus disebut CQN dan menjadi zombie yang haus darah. Hiromi dan Hideo bersama-sama menyelamatkan diri dari kejaran CQN.
Hiromi adalah siswi SMA yang ternyata sudah terkena gigitan bayi yang terkena ZQN. Namun karena bayi tersebut belum memiliki gigi, Hiromi hanya menjadi setengah ZQN atau setengah zombie. Dapatkah mereka selamat dari bencana tersebut? Itulah sinopsis I Am a Hero. Nah, untuk film I'm a Hero ini, menurut gue ini dari penilaian gue ya, 9/10 guys. Ini bener-bener film zombie yang menurut gue terbaik juga nih. Nah, di film ini tuh berasal dari Jepang. Film ini juga brutal banget guys. Sampai kepala hilang gitu ya. Tapi masih hidup guys. Sampai tusuk-tusuk jarum gitu. Pokoknya ngeri juga. Kalian nontonnya juga jangan. Ini juga udah mulai ganas-ganas semua nih. Kalian jangan sendiri sih kalau misalnya nggak berani. Kalau gue sih ya lebih enak sendiri sih untuk ini. Ya ini juga menyelamatkan cewek, pas banget dari genre gue. Gue juga suka yang menyelamatkan orang lain, apalagi cewek yang kita sukai, Hiromi. Wah pokoknya kalian harus tonton dan jangan sampai ketinggalan. Di sini juga ini diadaptasi oleh apa namanya komik guys. Komik dari Jepang kan terkenal memang komiknya gitu ya. Jadi komik ini dengan mempromosikan komiknya, jadi dibikin film live action. Wah tapi top sih, ini keren banget. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya mungkin ada yang keduanya, karena di komiknya sendiri ada yang versi kedua, ketiga gitu ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin dana atau modal atau perannya juga susah mungkin ya. The best yang pokoknya yang di I'm a Hero ini ada raja terakhir yang zombie atlet guys. Aduh, pokoknya ini survival banget, yang mana lu nggak bakal tahu yang bertahan tuh siapa sampai akhir guys. Oke, check it out. Number 2. Film Train to Busan ini menceritakan tentang bagaimana manusia akan bertahan hidup di tengah bencana zombie apokalips. Train to Busan menceritakan bagaimana Seokwoo. Film ini benar-benar menguras emosi penonton dengan alur yang cepat dan begitu menyayat hati. Tidak salah jika film ini memenangkan banyak sekali penghargaan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Film Train to Busan yang dirilis pada 20 Juli 2016 ini berhasil meraup keuntungan sebesar USD 92,7 juta atau sekitar 1,3 miliar. Film yang memiliki durasi 118 menit juga berhasil meraih rating 7,6/10 di IMDb dengan skor 88% di Rotten Tomatoes. Nah untuk film Train to Busan ini, kalian jangan tanya lagi, ini adalah termasuk film terbaik sepanjang masa guys. Wah banyak penghargaan di film ini, bahkan bukan cuma nasional di Korea aja, di luar Korea atau internasional ini benar-benar diapresiasi guys. Makanya Korea ini lagi sering mengembangkan dunia film dengan genre zombie guys. Banyak serial-serial yang udah berdatangan, tapi ini kita lebih ke filmnya guys ya. Nah ini menurut gue kasih nilai 10/10 guys, karena ini udah top the best. Udah gitu pemainnya aktor aktris yang terkenal gitu ya, Gong Yoo dan Jung Yumi, Ma Dong Suk. Wah dari awal gue nonton sampai akhir gue bener-bener ada bagian scene yang gue nangis guys. Sumpah ini bener-bener top sih. Ini yang gue mau nih, yang cerita-cerita yang zoomnya tuh yang kayak gini nih. Buat kalian atau Indonesia nih, kalian harus tiru lah. Maksudnya nggak cuma tiru gitu ya, kita harus mengembangkan atau dengan ide-ide kita tuh tuangkan, supaya mungkin siapa tahu nanti kita punya film zombie yang lebih hebat dari mereka-mereka ini. Oke, langsung saja yang ke nomor 1. Number 1. Di nomor 1 ada World War Z. Ini tidak diragukan lagi, dan ini adalah film terbaik menurut gua ya guys ya. Film World War Z dibintangi oleh Brad Pitt menjadi kunci menghentikan penyebaran wabah zombie dalam World War Z. Pecinta film apokalips zombie pasti sudah tidak asing lagi dengan film besutan sutradara Mark Foster ini. Diangkat dari novel karangan Max Brooks dengan judul yang sama, World War Z, menceritakan kisah seorang mantan pegawai BBB
PBB yang berpacu melawan waktu untuk mencari vaksin sebuah virus mematikan. Gary Land atau yang diperankan oleh Brad Pitt membawa keluarganya ke New Jersey. Here comes the number 12 train. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trains in the station. Setelah wabah mematikan menyerang Amerika Serikat dan dunia, saat tengah mencari tahu apa yang terjadi, Gary mendapat telepon dari rekan lamanya di PBB, Thierry Umotoni, yang diperankan oleh Vanna Mukona, yang menjelaskan situasi yang tengah mereka hadapi. Thierry menceritakan pemerintah AS bersama PBB sedang menguji coba vaksin untuk wabah mematikan ini. Namun, mereka belum menemui hasil. Gary pun diminta membantu mereka dalam mencari jawaban. Bersama ahli virus bernama Andre Fasbeck atau alias Gable, Gary dikirim menuju pangkalan militer. Selama perjalanan, Gary harus berhadapan dengan ratusan makhluk yang mengerikan, lapar dan haus darah. Mampukah Gary Land atau si Brad Pitt itu menyelesaikan misi mematikan ini? Akankah ia menemukan vaksin untuk menyelamatkan warga dunia dari wabah zombie? Saksikan kisahnya dalam World War Z. Jadi di film ini tuh menurut gue tuh bener-bener the best guys. Ini zombie tercepat yang pernah gue tonton sih guys, dari 10 tersebut. Jadi bukan larinya kencang juga, jadi sekali gigitan tuh 12 detik lu bakal jadi zombie. Jadi di sini tuh film lu harus hati-hati dalam bertahan hidup. Ini nggak main-main gitu guys. Untuk anak kecil itu nggak bisa jadi aktor utama di sini karena ini menginfeksi seluruh dunia. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, yang nomor 1 adalah World War Z. Untuk film ini udah pasti yang nomor 1 ya guys. Gue kasih nilai 10/10. Berkat film ini gue jadi suka film zombie guys. Gue nonton ini waktu SMA kalau nggak salah sih. Pas malam tayang di Trans TV guys. Wah buset, awalnya gue ini film apa serem amat gitu ya. Gue nonton kok malah jadi suka gitu, survival. Wah ini satu keluarga rombongan yang diperankan oleh Brad Pitt. Bener-bener kayak real gitu ya. Jadi, nah di film ini tuh zombinya cepet-cepet banget guys. Yang tadi Train to Busan juga cepet banget. Ini udah paling ganas guys dari yang lain gitu ya. Cuman satu gigitan aja, 12 detik lu langsung jadi zombie guys. Jadi kalau udah jadi zombie tuh lu udah nggak berguna lagi jadi manusia. Sampai-sampai di film ini tuh adegan dimana yang di pesawat itu ada cewek pakai pakaian militer gitu ya, dipotong tangannya karena kegigit gitu ya. Itu kan cepat banget menyebar virus. Supaya nggak tertular atau berubah jadi zombie, dia benar-benar dipotong tangannya. Nah gitu aja sih, pokoknya ini World War Z itu terbaik guys menurut gue ya. Jadi semua dari 10 itu menurut gue itu terbaik semua. Ya untuk kalian, buat kalian yang ada film yang tertinggal gitu ya, tulis saja di bawah atau komentar. Nah, buat kalian yang masih mempertanyakan kenapa sih nggak masukin Resident Evil sama apa lagi ya? Ya pokoknya Resident Evil ya. Ya memang itu film sampai 7. Itu film tapi sampai ada kelanjutan gitu ya. Itu film atau series gitu ya. Ya memang dari aksi-aksinya bagus banget. Zombie-zombinya serem. Ada bos-bos gede, bos fight kayak di video gamenya. Cuman yang gue gak suka ya, itu kan karakternya cewek gitu ya. Itu bener-bener gak takut sama zombie yang gimana lah. Ngapain gue nonton orang yang berani ngelawan zombie gitu ya. Sedangkan gue pengennya yang sama-sama menegangkan, entah itu dari karakter
atau dari teman-temannya dan kita pun merasakan gitu ya. Ya gitu, kekurangannya tuh kenapa cewek itu malah jadi berani gitu, jadi hero. Otomatis yang cowok ngapain gitu ya. Ini malah banyak yang mati. Ya itulah pendapat gue ya. Tapi nggak tahu pendapat kalian. Oke. Ya segitu aja, terima kasih buat kalian yang mau request lagi apa yang mau kita bahas, langsung saja komentar di bawah. Mudah-mudahan gue masih tetap membuat konten yang kalian request ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.